وأكون للخير العميم مثالا. Yang berikutnya setelah tirakat itu, apa yang kita harus lakukan? Maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua, di mana ini merupakan bagian dari sebuah konsekuensi dan sebuah komitmen, yaitu yang kedua, yaitu adalah ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan segera bertaubat. Mari kita lihat satu ayat, di mana ayat ini sangat penting dalam kisi-kisi kurikulum pendidikan anak. Allah menyampaikan wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Allah itu menyampaikan wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba ibu, ini kan sudah di share screen ya, sudah. Coba ya, kata wa aslih li fi dzurriyyati dilingkari. Ini ada sebuah doa di mana ini merupakan doa yang harusnya menjadi rutinitas doanya setiap orang tua kalau sudah melewati 40. Ibu-ibu sudah 40-an? Sudah. Saya aja 44, ibu-ibu ya. Mungkin 54, 64 mungkin. Maka di sini ada sebuah doa yang Allah ajarkan langsung. Redaksinya turun dari sisi Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi. Ada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan, di mana kebaikan itu turun kepada keturunanku. Jadi ada sebuah hal besar. Kalau orang itu sudah melewati 40 itu apa? Hal besarnya itu apa? Perhatikan bagaimana kamu mendapati anakmu. Makanya berdoanya apa? Untuk anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sudah 40 itu banyak doain anak. Wasli li fi dzurriyyati, tolong perbaiki yang ada kebaikan mengalir kepada keturunanku. Tapi yang sangat menarik untuk menjadi spotlight kita adalah kalimat setelah kata wasli li fi dzurriyyati. Tuliskan, ini tubtu ilaika. Dikasih boldnya mungkin hijau atau apa. Ya. Kalimat setelahnya coba ibu perhatikan. Ini tubtu ilaika. Kalimat setelahnya itu saya tobat kepadamu ya Allah. Artinya untuk memohon kepada Allah ada kebaikan yang akan terbentuk sama anak keturunan kita, seakan-akan Allah itu berkata kepada kita, tobat kamu, dosa-dosamu itu kalau kamu tidak tobatin, susah kebaikan itu mengalir kepada keturunanmu. Karena dosa itu kayak bendungan yang menahan debit kebaikan untuk turun ke bawah. Artinya kalau kamu ingin mengalir kebaikan kepada anak-anakmu dan anak-anakmu terus mendapatkan aliran kebaikan dalam hidup mereka, jadilah orang tua itu yang ngerasa berdosa. Tobat sama Allah. Jangan merasa benar terus dan merasa, saya nggak pernah dosa, Ustaz. Jangan gitu. Kita bertobat dengan dua. Satu kepada Allah, yang kedua minta maaf secara gentle, secara lapang kepada anak kita. Ya Allah nak, maafin Abi ya, masih banyak kurangnya. Maafin mama ya nak, masih banyak kurangnya. Sehingga ketika seorang ibu dan seorang bapak, maka dia jujur membuka hatinya untuk meminta maaf, maka itulah perkara yang akan membuka hati anak kita. Tapi dimulai dari kita yang bertobat pulang kepada Allah. Nah, kalau setiap orang tua masih ngotot mempertahankan
kebiasaannya, lalu dia merasa benar, padahal banyak dosa yang dilakukan, ghibah yang dia kerjakan, itu jangan kita menganggap tidak berdampak sama anak loh. Kita bentak suami kita ketika kita nggak taat sama suami kita. Atau suami melakukan perzinahan ketika dia memiliki seorang istri yang halal dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Itu semuanya itu perkara yang merusak aliran kebaikan. Kenapa? Dosa itu kayak bendungan yang menahan debit air untuk turun mengalir kepada anak keturunan kita. Bendungannya itu ya maksiat kita sendiri sebenarnya. Makanya tobat. Kita tobat, kita bersihkan dulu. Gimana kita bisa membersihkan anak kita kalau diri kita tidak bersih? Gimana wajahmu yang cemong akan memandikan anak? Kamu pasti akan diketawain sama anakmu. Mama ini mandiin aku, wajahnya cemong, dasarnya bau. Terus gimana nak? Ya mandi dulu lah ma. Oh, sok mama bentak-bentak kita supaya mandi. Mama aja nggak pernah mandi. Kan begitu logika dialognya antara orang tua sama anak dalam perihal mandi. Kita yang mandi lah. Kita yang membersihkan dulu dosa-dosa kita. Berikan waktu. Dalam perjalanan hidup kita tuh berikan waktu untuk selalu bertobat. Dalam satu hari yang kita lewati gitu. Setidaknya menjelang tidur. Minta ampunan sama Allah. Ya Allah, hari ini harusnya saya membaca Quran 1 juz. Enggak saya baca. Ya Allah, harusnya saya tidak scrolling sampai 5 jam. Saya scrolling sampai 8 jam. Ya Allah, saya harusnya tidak marah. Kesalahan anak-anak saya itu masih bisa ditolerir gitu. Tapi saya marah. Mintalah ampunan sama Allah. Jadi itu Allah gariskan kepada kita. Lihat artinya. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Nanti kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengakui dosa-dosa kita, tapi setelah itu ternyata anak kita belum berangsur-angsur berubah, ya sudah pasrah. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya sudah. Kalau ternyata anak, saya sudah tobat Ustaz. Saya sudah meninggalkan semua maksiat yang saya lakukan. Tapi anak saya juga tidak berubah-berubah. Ya itu kehendaknya Allah. Makanya ditutup dengan sebuah permintaan. Apa itu? Wa innani minal muslimin. Saya pasrah ya Allah. Saya berserah diri sudah apapun takdir yang kau berikan. Apapun setiap peristiwa yang engkau jalankan pada kehidupan saya. Itulah kesalahan saya yang saya harus terima untuk menebus kesalahan saya kan. Karena hukuman itu biasanya diringankan. Untuk siapa? Yang merasa bersalah. Biasanya hakim akan memberikan empati. Ya, kami sebagai hakim mempertimbangkan karena pelaku terdakwa ini sudah merasa bersalah. Ini termasuk salah satu faktor yang meringankan hukuman. Itu biasanya hakim begitu. Tapi kalau ada terdakwa tidak mau merasa bersalah, maka biasanya hukuman itu malah lebih berat. Ya karena terdakwa ini tidak merasa bersalah, padahal semua bukti sudah didatangkan dan terbukti di sidang pengadilan, tapi dia tidak mau untuk mengakui kesalahan, maka ini akan menjadi sebab ditambahnya hukuman bagi dirinya. Itu yang kita jumpai. Maka akhirnya apa? Ini tubtu ilaika wa inna minal muslim. Saya tobat ya Allah. Setelah tobat, pasrah. Orang yang pasrah itu yang biasanya nanti akhirnya apa? Hukumannya diringankan oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Jadi yang kedua itu memang harus memiliki sifat merendah. Ngakuin kekurangan, ngakuin seluruh kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan pernah menjadi orang tua yang selalu merasa tegak lurus dengan kebenaran dan tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan. Sekarang pertanyaannya, sudah seberapa sering kita merasa berdosa dengan banyaknya kewajiban yang belum kita bisa maksimalkan ketika kita mendapatkan titipan anak?
semenjak Allah titipkan anak itu kepada kita 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Atau yang paling mengerikan dan paling horor itu apa? Episode paling horor dari satu keluarga itu apa? Episode paling horor dari satu keluarga adalah orang tua yang selalu merasa benar dan tidak pernah merasa punya kesalahan sedikit pun ketika mendidik anak. Itu episode keluarga yang paling horor dan paling mengerikan. Kembali kepada full script. Nah, inilah yang menjadikan kita ibu-ibu. Yang kedua, inilah yang menjadikan kita memahami. Ayo, semoga kita senantiasa memiliki waktu untuk kembali kepadanya. Dan kita memberikan perhatian. Memasukkan ini menjadi kurikulum harian kita, yaitu bertobat setiap waktu. Karena orang yang bertobat itu dibantuin, Bu, sama Allah. Tapi kalau orang itu merasa tidak pernah bertobat, ya nggak ada pertolongan yang akan dia peroleh. Karena Allah itu selalu membersamai hati yang selalu merendah. Sebagaimana kebenaran selalu mencari tempat yang rendah. Sebagaimana hati yang rendah, tempat berkumpulnya hikmah dan kebenaran. Itu yang kedua. Ya, semoga ini walaupun penambahannya tidak banyak, tapi sudah setengah 12. Tapi memang ya namanya perenungan dan refleksi itu bukan masalah kuantitasnya, tapi bagaimana hati kita tergelitik untuk memahami apa yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama dalam pola kita mendidik anak kita. Jelas dalam parenting nabawiyah Rasulullah, akhirnya kita belajar banget surat Al-A'qaf 15 ini. Bagaimana mungkin kerasnya anak kita hari ini. Barrier kita dengan anak kita itu ya karena dosa-dosa kita sendiri sebenarnya. Dan kita membiarkan dosa itu membebani kita. Dan akhirnya apa? Oh, namanya beban itu ya pasti berat. Naik gunung itu yang berat bukan hanya sekedar mendakinya, tapi karena harus memikul beban tas carrier yang berat. Nah, dosa itu lebih berat daripada carrier apapun. Mari kita menjadi orang yang kembali bertobat kepada Allah.